Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Chris Triple Seven. Kita akan membahas kali ini mengenai yang sangat penting ya, board up CRF, tips board up CRF anti panas, anti meledak, anti overhead. Kayak jualan jamu. Tapi benar, ini tipsnya jarang diketahui orang gini. Nanti insya Allah ada 4 tips ya yang sangat penting yang harus diperhatikan agar supaya pada waktu board up CRF seberapapun 200, 250, 280, 300 itu agar tetap aman di jalur anti panas biar nggak gampang overhead ataupun nge-gym. Banyak di luaran saya perhatikan di YouTube itu board up ketemu sesi 300 tapi segi safety belum tentu. Oke, langsung aja kita simak. Faktor yang pertama, faktor yang pertama yaitu besaran throttle body. Itu harus menyesuaikan throttle body. Jadi yang misalnya board up 200 cc, 250 cc atau 300 cc itu harus menyesuaikan. Kan ada throttle body dari BRT ya, yang dual injeksi itu dari diameter 38 sampai ke 42 ada. Throttle body yang ini kawan-kawan. Kameramen, Mama. Ini nih throttle bodinya ini nih. Ini throttle body ya. Itu harus menyesuaikan. Jadi besaran dari throttle body itu harus menyesuaikan. Artinya jangan sampai kekecilan diameternya. Disesuaikan dengan spek motornya. Jadi yang pertama nih, itu throttle body. Yang kedua yaitu knalpot. Knalpot misalnya diameternya ya, diameter header dari knalpot itu harus menyesuaikan, jangan sampai kekecilan. Misalnya untuk board up 250 itu roket Nurifumi roket 4 kompetisi itu sebenarnya udah cukup 250, tapi untuk 300 itu sebenarnya lubang header dari roket 4 kompetisi dari Nurifumi itu masih kurang sekitar 2 mili. Headernya yang ini. Header yang ini dari ini ya. Jadi header ini harus dibesarkan, dibuat custom atau dipesenin. Ini harus besar. Kalau ke belakang perut boomnya sampai ke belakang itu saya rasa udah cukup sih. Nah, itu jadi fungsi dari header harus menyesuaikan besar lubangnya daripada exhaust dapur pacu. Itu yang in tadi, yang masuk, udara yang masuk dari throttle body itu harus pas. Kemudian pembuangan itu harus pas lebarnya, diameternya. Jadi tidak ada tahanan di dapur pacu. Nah, dapur pacu itu dari piston ya. Nah, situ nggak ada tahanan. Jadi kompresinya tuh pas nggak ketahan. Jadi yang pertama throttle body, yang kedua besaran dari exhaust itu harus tepat. Yang ketiga itu kompresi. Nah, kompresi ini gini, kalau untuk kompetisi gas track dan lain sebagainya oke lah ya, harus kompresi high kompresi ya, sekitar 11 ke atas, 11,5 mungkin. Tapi itu masih toleransi dari BRT, masih kuat, sampai ke 12 masih mampu. Nah, tapi kan untuk kompetisi, kalau kita mau jalur seharian itu kompresi harus low. Standarnya itu 10,5, bahkan 10 pun tidak apa-apa, nggak terlalu ngaruh ke tenaga karena kita adventure. Jadi itu ketahanan akan endurance akan lebih meningkat. Jadi kompresi dapur pacu harus benar-benar disetting, diukur itu di angka 10 idealnya ya, 10,5 atau 10 boleh, 11 boleh aja, tapi akan lebih safety, lebih aman di angka 10,5. Itu yang faktor berikutnya. Yang keempat yaitu pemakaian oli. Nah, ini saya nggak menyebutkan oli apapun mereknya, tapi oli yang paling dianjurkan dan pernah diulas sama Pak Tommy Huang, ownernya dari BRT, itu oli C1030W. Jadi kekentalannya 1030 khusus untuk CRF bore up BRT ya. Itu rekomendasi 10
C1030W. Kentalannya itu. Mereknya silahkan, saya nggak akan bicara merek. Dan volume oli harus wajib 1 liter. Nggak bisa, ini borap jadi 300, jadi 1 liter 200 deh. Enggak. Itu pernah dibahas di videonya Pak Kami Buang, BRT punya. Itu pernah dicek masalah oli, ternyata yang paling tepat untuk menurunkan suhu, menjaga suhu, itu oli kekentalan C1030W dan volumenya 1 liter. Oke, itu tadi tips yang paling penting bagi teman-teman dimanapun sampean berada. Jadi ngono Cak. Yang pertama, saya ulangi ya kesimpulannya. Yang pertama, throttle body. Yang kedua, exhaust, knalpot. Anak gue ngerti tuh, knalpot, exhaust, ya kan. Yang ketiga, kompresi. Yang keempatnya, pemakaian oli. Insya Allah aman. Oke, teman-temanku semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share apabila video ini bermanfaat ya setelah berbagi. Oke, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.